Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu acara yang baru saja di launching, yaitu namanya adalah Blessing Hour with Happy Family. Yaitu melalui radio setiap hari Selasa jam 1 siang sampai jam 2 ya. Jadi nama acaranya Blessing Hour with Happy Family, di mana Bapak dan saya akan ada di dalam radio ini dan saudara sudah bisa tanya jawab dan bisa melihatnya lewat live streaming ya. Jadi hidup bisa saudara dan bisa buka YouTube yaitu Prima Radio Surabaya ya. Saudara bisa berikan ini kepada orang-orang luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri ya, karena ini bisa live streaming. Jadi bisa lihat saya dan Bapak live pada waktu acara Blessing Hour. Setiap hari Selasa jam berapa saudara? Jam 1 sampai jam 2 ya. Saudara sedang di kantor atau di jalan sekalipun ya. Di mana saja di rumah juga bisa. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Tanggal 7 Desember jangan lupa kita akan ada Natal umum di Grand City. Tanggal 1 Desember akan ada Natal Ladies di Landmark. Nah hari ini sudah kita masih melihat satu tema yaitu financial breakthrough. Satu terobosan di dalam bidang keuangan. Siapa yang tidak membutuhkan uang di dunia ini? Wah rasanya enggak ada ya. Hampir semua orang saudara membutuhkannya. Saya katakan hampir semua orang ya. Karena mungkin ada orang-orang tertentu saudara yang hidupnya udah menyendiri ya di tengah hutan dan semua dilakukan tanpa uang, ya ada juga sih. Itu sebabnya hampir semua orang, belum tentu semua ya. Semua roda kehidupan di dunia ini sebagian besar digerakkan juga dengan adanya uang. Dunia menjadi begitu hidup, bergairah, sekaligus sangat menggoda ya. Karena semua ada hubungan dengan uang. Sekalipun kita sebagai orang yang percaya, sudah kita juga membutuhkan uang. Namun kita harus sangat berhati-hati. Uang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan saja untuk membangun, tapi juga untuk menghancurkan. Nah hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema, the value of money. Nilai dari uang. Bagaimana kita bisa menilai uang. Menentukan bagaimana kita akan mengelolanya dan memperlakukan uang dengan benar. Ya, jadi hari ini kita akan lihat saudara bagaimana manusia menilai uang. Nah hari ini coba kita melihat saudara sekalian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat 21 ya. Kita lihat saudara ini adalah satu cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan pengemis yang miskin bernama Lazarus. Menarik sekali ya saudara kalau Alkitab tidak menyebut nama orang yang sangat amat kaya ini, tetapi menyebut nama pengemis yang miskin bernama Lazarus. Sudisno akan bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya. Sudah kita melihat di bagian yang pertama bagaimana manusia menilai uang. Manusia menilai uang sebagai hal yang paling utama, hal yang sangat besar. Begitu pentingnya dan bernilainya uang. Sampai sudah sekalian jika tidak hati-hati, uang dapat menghancurkan keluarga. Uang juga dapat menghancurkan kesehatan. Ya,
Ada orang yang cari duit sampai enggak lagi sudah memperhatikan kesehatannya demi uang. Waktu uangnya didapat, uangnya hanya dipakai untuk mengobati sakit penyakitnya yang belum tentu sembuh. Uang juga saudara jika tidak hati-hati bisa menghancurkan hubungan persaudaraan. Bahkan nyawa pun bisa dikorbankan demi uang. Nah tadi kita membaca, saudara menyimak bagaimana uanglah yang membuat perpisahan antara orang yang kaya, katanya dikatakan setiap hari memakai berpakaian jubah ungu, kain yang halus. Ya, zaman sekarang siapa aja bisa pakai warna ungu, tapi zaman dulu nggak bisa. Jubah berwarna ungu, kain yang halus ini, saudara buatnya sangat sulit dan sangat mahal. Ya, warna ungu didapat dari warna binatang-binatang laut, campur rumput-rumput saudara yang diolah sedemikian rupa sehingga harganya sangat tinggi. Itu sebabnya hanya orang-orang yang sangat kaya, raja-raja, istri-istri pembesar yang bisa pakai baju jubah warna ungu. Saudara-saudara sekalian, dan dikatakan dia tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ya, jadi kita tahu juga kalau dia cepat mati bukan karena nggak punya uang, karena tiap hari pesta terus, tiap hari makan terus, kolesterol ya walaupun nggak disebut di sini ya, mungkin dia mati kena serangan jantung saudara, heart attack. Sementara dikatakan ada seorang yang sangat miskin, pengemis, Lazarus, kemungkinan besar walaupun tidak disebut saudara ya, dia udah nggak bisa kerja lagi karena dia sudah sakit. Seluruh badannya dikatakan penuh dengan borok-borok dan dia udah nggak bisa lagi cari uang. Sehingga dia mempertahankan hidupnya, dikatakan menghilangkan laparnya dengan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sementara dia mengais sisa-sisa makanan, juga ada makhluk lain yaitu anjing. Juga memanfaatkan saudara borok-borok dari si Lazarus ini, menjilati boroknya. Uang membuat perbedaan ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pernahkah sudah memperhatikan sementara kita sedang makan di restoran, saudara, ada orang-orang yang miskin sedang mengais-ngais makanan di tempat-tempat sampah. Apa yang membedakan semua ini? Kenapa mereka nggak bisa makan, saudara, di tempat yang kita sedang makan? Kenapa kita tidak mengais-ngais makanan seperti mereka? Uanglah yang membedakan, betul saudara? Perpisahan antara kaya dan miskin. Bapak ibu saudara sekalian, uang bahkan bisa membuat seorang anak rela meninggalkan orang tuanya. Kalau kita lihat konteks di dalam Lukas pasal yang ke-16 ini, saudara kita lihat ini lagi bicara konteksnya, contoh-contohnya adalah yang berhubungan dengan uang. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, uang jauh lebih penting saudara dari orang tua. Ya, dikatakan saudara anak bungsu yang tidak kekurangan apa-apa di rumah bapaknya ini. Bapaknya pun belum meninggal dunia, tapi dia minta bagian warisannya. Saudara-saudara sekalian, dan dikatakan ketika dia mendapatkan itu, papanya membagi-bagikan, maka saudara bagian daripada anak bungsu ini dijual dan dia meninggalkan rumah bapaknya. Rela saudara, tinggalkan satu orang yang betul-betul saudara sudah membesarkan dan memperhatikan dan menyayanginya. Semua ini juga karena uang. Di dalam kenyataan hidup kita juga sering mendengar bagaimana uang bisa memutuskan hubungan anak dengan papanya. Bahkan sudah seorang anak bisa melakukan kudeta
Ya, papanya mungkin punya perusahaan, punya pabrik, tetapi anaknya begitu ambisius bisa menggeser saudara kedudukan ayahnya. Saudara juga bisa lihat bagaimana anak Daud bernama Absalom, anak kandungnya juga saudara sekalian ingin membunuh ayahnya sendiri, menduduki kerajaan Israel. Bapak ibu saudara, semua karena apa? Uang. Uang yang berdekatan juga dengan kekuasaan. Uang juga membuat seorang istri kehilangan nyawanya dan rela saudara mati jadi tiang garam. Saya baca di Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bayangkan saudara, suami dan 2 anak perempuannya dan dia juga dibawa oleh 2 malaikat keluar dari Sodom dan Gomora. Karena tempat itu udah menimbun murka Allah. Bapak ibu saudara sekalian, ketika sebuah kota, satu tempat, satu negara itu hidup penduduknya penuh dengan dosa. Bapak ibu kita harus waspada ya, karena banyak tempat yang dihancurkan. Karena ada dosa yang sudah tertimbun begitu kuat saudara. Sehingga tidak bisa tidak, Allah yang adil harus menyatakan hukumannya. Dan terhadap Sodom dan Gomora ini. Betul-betul satu tempat homoseksual yang luar biasa. Bapak ibu sehingga Tuhan sebetulnya ingin hancurkan semuanya dengan api belerang. Tapi semata-mata karena doa syafaat Abraham. Ya. Jadi saudara mungkin di tempat ini ada di antara Bapak Ibu saudara yang seharusnya sudah hancur loh. Tapi gara-gara ada doa yang dinaikkan apakah oleh istri, oleh suami, oleh orang tua, oleh anak. Yang mempertahankan sampai bisa membuat keluarga itu tetap bisa berdiri. Saudara-saudara sekalian, Abraham berdoa syafaat untuk keponakannya ini. Dan dikatakan Tuhan mendengar doa syafaat Abraham. Lot dan istri dan 2 anak perempuannya. Sebetulnya anak menantu, calon menantunya pun mau diselamatkan tapi tidak mau, tidak percaya. Mereka sampai ditarik tangannya oleh malaikat supaya segera keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi dikatakan saudara di tengah perjalanan istri Lot menoleh ke belakang. Walaupun sudah diperingatkan jangan menoleh ke belakang. Kenapa saudara? Karena hatinya ada pada uang. Bapak ibu saudara sekalian, hati kita ini terfokus kepada yang kita cintai. Saudara cinta kepada siapa? Saudara cinta kepada anak, pikirannya anak terus ya. Walaupun lagi keluar kota, keluar negeri, jalan-jalan, tapi aduh anak terus ya. Hati saudara kepada uang, ya udah dimanapun saudara berada pikirannya itu terus. Saudara istri Lot tidak lagi saudara memfokuskan kepada keselamatannya. Tapi yang dia pikirkan adalah uang, rumahnya yang dia tinggalkan. Bapak ibu saudara, dan ketika dia tidak bisa menguasai diri. Siapa orang yang tidak bisa menguasai diri? Orang yang hidupnya tidak memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Nggak mungkin bisa menguasai diri. Kita bisa ngomong kok goblok sudah tahu. Oh Bapak ibu saudara, orang kalau benar-benar tidak lagi dipimpin roh Allah. Tidak ada lagi roh penguasaan diri. Itulah yang membuat Lot, istri Lot menoleh ke belakang. Dan saat itu juga dia menjadi tiang garam. Uang juga dapat menghancurkan kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Yang sudah begitu setia, begitu saleh, sudah begitu rupa saudara memelihara kehidupannya. Semua bisa berubah 180 derajat karena uang. Istri Ayub. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutuki Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, saudara ada istri-istri menikah ya karena yang di sampingnya ini punya banyak uang. Bapak ibu saudara, kalau itu yang terjadi, pernikahan itu hanya langgeng kalau yang mengikatnya masih ada. Uang. Itu sebabnya anak-anak muda jangan menikah karena uang. Orang tua jangan cari menantu
semata-mata karena uang. Waduh, kaya ini, udah nggak akan kekurangan. Ya, sebetulnya orang tua, saudara memikirkan itu, dia sebetulnya egois juga. Kalau anak saya kawin dengan orang yang sangat kaya, saya tenang, nggak capek-capek ngurusin dia. Besok-besok aku tua juga bisa nunut juga tuh ya. Bukan tidak penting, tapi kalau saudara semata-mata menjadikan uang satu-satunya pengikat, begitu pengikatnya nggak ada, ya udah. Ya. Seperti istri Ayub, saudara-saudara, Ayub sangat amat kaya, sangat amat baik, sehat. Tapi begitu pengikat utamanya hancur, yaitu uang gak ada. Saudara-saudara sekalian, istri Ayub kehilangan kesetiaannya, langsung hancur. Itu sebabnya pemuda-pemuda carilah istri yang takut Tuhan. Amin. Sehingga ketika bencana, musibah datang dalam hidup saudara, pekerjaan, saudara, ya istri yang takut Tuhan, dia gak mungkin tinggalkan suaminya hanya gara-gara suaminya bangkrut, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saya pernah mengunjungi saudara seorang suami ya dengan bayinya, saya sampai tanya, ya dia kena sakit kanker sampai perutnya besar ini yang laki ini. Saya tanya, mana istrinya? Kabur, ya nggak tahan saudara. Suaminya kehilangan pekerjaan. Uang simpanannya pun juga saudara untuk mengobati sakitnya udah habis. Bayinya ditinggal, kabur kemana tidak tahu. Menikah saudara belum sampai 2 tahun. Ya, coba lihat bagaimana saudara uang dapat menghancurkan bukan hanya kesetiaan seorang istri, tapi kesetiaan suami. Uangnya gara-gara banyak, suami bisa gak setia lagi sama istri kan. Dulu setianya terpaksa karena nggak punya duit, nggak ada yang naksir sudah. Ya, begitu banyak uang, waduh kok ganteng ya, baik ya, waduh uangnya keluar terus bro. Ya, sementara di rumah mungkin istrinya cerewet, marah-marah terus. Jadi Bapak Ibu, uang bisa menghancurkan kesetiaan bukan hanya dari sisi istri tapi juga dari sisi suami. Uang juga dapat menghancurkan hubungan saudara kandung. Coba bisa baca Kejadian pasal 27 ayat 41. Bukan cuma saudara kandung ini, saudara kembar. Ya, 1 telur mungkin 2 telur tapi kembar sudah. Dilahirkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tapi bisa mau saling membunuh kenapa? Uang. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku akan kubunuh. Waduh ya, karena apa? Karena uang. Berapa banyak saudara anggota keluarga satu dengan yang lain gak bicara karena uang. Berapa banyak kata-kata yang keras, caci maki, saudara antar saudara kandung bisa dilakukan juga karena uang. Hancur, putus hubungan karena uang. Saudara, saya melihat ini kalau menarik lebih jauh adalah biasanya di dalamnya karena ada peran orang tua yang pilih kasih. Saudara, kalau jadi orang tua pilih kasih, papa sayang sama anak pertama, mama sayang sama anak nomor 2, ya, nomor 3 mungkin juga saudara lebih disayang lagi. Wah, itu betul-betul saudara sedang menabur satu perpecahan. Saudara lihat bagaimana Esau disayang sama Ishak papanya. Papanya ini hobinya makan. Esau hobinya masak. Makanan domba-domba buruan. Ya, domba-domba hutan rasanya lebih enak. Sementara Yakub kesayangan mamanya kerja sendiri di rumah sudah, ya tentu ada pegawai-pegawainya, tapi Yakub selalu di rumah siap membantu mamanya. Jadi masing-masing punya anak favorit, Bapak Ibu, dan ternyata ini enggak baik. Sementara suami istri Ishak dan istrinya tidak punya komunikasi yang baik. Walaupun mereka saudara sebagai orang tua tahu
tahu benar bahwa dari sejak dalam kandungan Tuhan itu akan memberkati, memberikan hak sulung itu kepada Yakub. Tapi saudara lihat ya, favoritism dari orang tua bisa mengaburkan rencana Allah. Seharusnya Ishak nggak usah berusaha saudara untuk memberkati Esau sebagai anak sulungnya. Karena Tuhan udah bicara, dia udah dengar. Tetapi Ishak karena merasa apa, aku lebih sayang nih sama Esau. Jadi aku mau berkati dia dengan berkat kesulungan. Ya, sementara istrinya nggak terima, dia nggak bisa ngomong apa-apa ya, itu keputusan suami. Dia nggak bisa membicarakan, memberi masukan sebagai seorang penolong. Pak ingat lu Pak, janji Tuhan Pak. Papa jangan memberkati Esau berkat sulung lu. Bisa kan? Tapi dia pakai cara sendiri. Kamu karepnya sendiri, aku juga pakai karepku sendiri. Mumpung kamu buta kan, udah tua lagi kan. Nah, tak tipu aja. Jadi saudara lihat ini. Bagaimana saudara Ribkah bersekongkol dengan Yakub menipu Ishak. Sehingga mencuri berkat kesulungan itu. Sudah susah sekalian, hasilnya apa? Hasilnya bagaimana Esau sangat benci, dendam dan ingin membunuh Yakub. Sampai hari ini saya sering melihat begitu ada salah satu dari orang tua ya, khususnya kalau kepala rumah tangga, apalagi sudah kalau warisannya banyak, ada rumah, ada masih ada perusahaan, waduh. Ya, jika tidak hati-hati, saudara yang meninggal dengan tenang, rest in peace, apalagi kalau sudah anak Tuhan. Tetapi yang ditinggal ini, waduh, rest in unpeace. Ya, tinggal dalam ketidaktenangan, bingung, waduh ini gimana ini. Jadi ada baiknya Bapak Ibu sebagai orang tua, udah persiapkan surat wasiat itu. Jangan, aku belum mati kok, tunggu, jangan. Sudah persiapkan, cari notaris yang baik ya, yang profesional, sehingga ketika anak saudara, ketika sudah dipanggil Tuhan kapan saja, udah gak usah gegeran, udah ada. Ya. Hari-hari ini mengerikan sekali, uang bisa menghancurkan hubungan sedekat apapun, uang. Bahkan bisa membuat seseorang menjual Yesus. Betul gak saudara? Bisa jual Yesus. Kita melihat bagaimana Yudas menjual Yesus. Coba baca Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Yudas, kita lihat bagaimana saudara sampai dia sebagai murid Yesus bisa menjual gurunya. Demikian firman Tuhan berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya, kok bisa saudara iblis masuk ke dalam Yudas? Nah ini, kenapa iblis tidak masuk ke dalam murid-murid yang lain? Gara-gara iblis masuk ke dalam Yudas, dia membisiki rencana busuk itu. Kamu mau uang, jual aja Yesus. Yesus ini lagi dicari-cari nih sama orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi nih, imam-imamin. Jual aja, ya. Coba, saya ingin Bapak Ibu memahami ini. Kenapa sampai bisa iblis itu masuk di dalam diri seseorang dan saudara membisikkan rancangan-rancangan yang busuk dan kita nurut aja. Dari mana ini? Pasti ada penyebabnya. Coba kita lihat ya. Jadi kita lihat saudara dari yang awal sekali bahwa ternyata di dalam diri Yudas ini sudah ada satu tendensi kecenderungan yaitu cinta akan uang. Sehingga saudara sebagai seorang bendahara dia sering gak jujur. Ya silau matanya, lihat uang, waduh duitnya banyak ini ya. Yesus kan pelayanan, banyak yang sumbang, banyak yang kasih persembahan untuk pelayanan. Tetapi Yudas sebagai bendahara dia kumpulkan, dia bikin catatan, waduh tak ilangin aja nolnya 1 gak ada yang tahu.
Yesus ini nggak ngerti hitung-hitungan. Semuanya percayakan aku. Yudas dipilih sebagai bendahara pastilah sangat pandai. Betul tidak, saudara? Nggak mungkin kalau nggak pandai, nggak ngerti hitung-hitungan. Pastilah sangat teliti. Jadi saudara perhatikan bagaimana ini adalah awal di mana saudara sekalian kemudian iblis bisa masuk di dalam diri Yudas. Coba kita lihat di dalam Lukas, di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di gereja banyak loh saudara model kayak begini, hati-hati. Ya, semoga tidak di Happy Family ini. Ya, pegang kas, duitnya banyak ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, bahkan kalau nggak hati-hati, amplop persembahan kasih hamba Tuhan. Ya. Waduh, mungkin isinya berapa ini? Tak ambil aja 1-2 lembar. Kan yang nitipin juga nggak tahu, yang dikasih juga nggak tahu kan. Tapi Tuhan tahu saudara. Dan dikatakan Yudas ini suka mencuri dan mengambil uang kas ya daripada pelayanan yang dipegangnya. Waduh, Bapak Ibu, ini satu dosa yang dia lakukan terus-menerus, tidak ada pertobatan. Sehingga inilah yang membawa dia saudara, mendorong dia sampai betul-betul saudara dia dirasuk oleh iblis. Coba kita lihat bagaimana dari sikap Yudas yang jahat ini sampai dikatakan iblis membisikkan rencana di dalam hati Yudas. Yohanes 13 ayatnya yang kedua. Iblis membisikkan rencana itu di dalam hati Yudas. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, sekarang kita lihat Yohanes 13 ayat 27. Bagaimana saudara ini step-stepnya supaya saudara tahu. Saudara ada di step mana ini? Coba. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, udah sekarang udah jadi kerasukan. Kalau udah kerasukan itu sudah seperti dikuasai, nggak bisa enggak. Tapi diawali oleh apa saudara? Diawali dengan kecenderungan hati yang nggak benar. Ya, dia lihat uang, dosa itu selalu jatuhnya dimulai dari panca indera. Betul nggak saudara? Kita harus belajar supaya saudara dan saya ini tidak jatuh dalam dosa. Kita harus belajar bagaimana seseorang itu bisa jatuh dalam dosa. Ya jangan jauh-jauh kita belajar dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Karena Hawa melihat buah pohon pengetahuan baik dan buruk itu menarik hatinya. Dia lihat. Sebelum dia lihat apa dulu? Dia dengar dulu. Siapa saudara yang ngomong? Iblis. Lihat, bagus kan? Tuhan ngomong apa sama kamu? Ya, buah pohon, semua buah dalam taman ini nggak boleh kamu makan semuanya ya. Nah ya, seperti menyudutkan Tuhan itu jahat kan? Oh enggak, boleh. Cuma satu aja yang nggak boleh. Kamu sekali-kali kamu nggak akan mati. Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu nanti jadi seperti Tuhan. Waduh, mulai meragukan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan. Wah benar ini. Jangan-jangan saya nggak boleh makan ini. Sebab kalau saya makan saya akan jadi seperti Tuhan. Tak makan aja. Dia lihat menarik hati. Hati-hati saudara dengan panca indera ini. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu persembahkanlah apa saudara? Anggota tubuh ini harus dipersembahkan. Sudah punya mata, punya telinga, punya tangan, kaki. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup. Ya, hidup. Tuhan gak perlu persembahan yang mati. Udah mati kita gak usah kasih persembahan. Tuhan ku persembahkan suamiku yang udah mati. Jangankan Tuhan.
Saudara aja gak mau biar saudara cinta luar biasa sama istri. Kalau udah mati, wah masa boleh ada di tempat tidur saudara? Enggak boleh. Masa masih boleh ada di ruang tamu nonton TV sama-sama? Oh enggak. Ya, walaupun saudara nangis kayak apa, letaknya di dalam kubur. Betul tidak saudara? Tuhan ingin persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus, anggota tubuh. Saudara, jika saudara memakai anggota tubuh ini mulai enggak kudus, mata kita, telinga kita, hati-hati Bapak Ibu. Itu pintu masuk iblis, saudara, celah itu terbuka. Itu saya ingin saudara memahami ini ya, pintu masuknya iblis sampai bisa merasuk. Siapa? Yudas. Dimulai dari dia lihat uang, waduh banyak ini ya, orang enggak tahu ini. Lalu dia mencuri. Saudara, dan apa yang dilakukannya itu tidak disertai pertobatan, dia terus menerus melakukannya. Sehingga sudah iblis sudah melihat dicap ini, wah ini udah bolo ini, udah temen. Ya, sehingga iblis bisikan rencana itu. Dan saudara kita bisa lihat sampai akhirnya Yudas benar-benar terjerat, terjebak gak bisa keluar lagi. Dan ketika dia menjual Yesus, dia terima 30 keping perak. Saudara, ada penyesalan tapi udah terlambat. Saudara baca bagaimana Yudas mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri. Sekarang kita lihat saudara bagaimana manusia menilai uang yang kedua. Manusia itu menganggap uang dapat membahagiakan hidupnya. Ya, aduh saya kalau punya uang, aduh saya pasti bahagia, saya bisa begini, saya bisa punya ini, aduh bahagia ya. Itu seperti fata morgana sudah. Saya tahu ya fata morgana kalau orang lagi jalan di padang gurun, aduh seperti ada air, begitu, loh kok gak ada. Ya. Saudara, cinta akan uang membuat orang melihat fata morgana kebahagiaan. Dipikir kalau dia bisa dapatkan uang pasti bahagia. Sehingga rela kan ya, ada orang-orang tertentu rela menjual Yesus karena dia pikir dengan mendapatkan uang dia bisa bahagia. Saudara sekalian, orang bisa bahagia karena mencintai. Tetapi kalau mencintai yang salah, justru itu akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan hidupnya. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Peringatan ini harus sering saudara kita baca, kita renungkan, kita resapi. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi saudara ingin kaya, itu di satu sisi adalah satu tanda saudara itu hidup. Betul nggak? Kalau saudara bilang, oh aku enggak kepingin kaya, gergeten juga istri punya suami kayak begitu. Ayolah Pak, kerja Pak. Loh kerja buat apa? Ya supaya kita dapat uang. Oh sudah kan? Ya tapi harus kerja lebih keras. Supaya apa? Supaya kaya. Gitu ya. Enggak lah, aku enggak kepingin kaya. Waduh gergeten juga. Betul enggak? Tetapi sudah di satu sisi ya, saudara lihat. Semua keinginan itu ada sisi yang disebut resiko. Betul tidak? Saudara ingin kaya, di satu sisi dibutuhkan. Ya, bukan tidak boleh, tapi saudara harus memperhatikan keinginan ini juga ada resiko. Ini firman Tuhan yang memberitahu. Karena orang yang ingin kaya bisa terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, ke dalam jerat. Dicobai untuk apa? Dia kerja lebih daripada yang sudah dibatasi. Misalnya Tuhan kasih waktu dalam 1 minggu ada 7 hari. Tuhan bilang apa? 6 hari aku bekerja. Kamu mau seharusnya juga ikuti. Ya. Ada hari Minggu, hari Sabat kita mau betul-betul rest. Ya. Kasih waktu untuk gereja, saudara bisa melayani Tuhan. Saudara bisa beri waktu untuk keluarga. Saudara bisa melayani diri sendiri. Menikmati berkat-berkat Tuhan selama 6 hari itu.
Seharusnya saudara menikmati hari ketujuh, tapi hari ketujuh dibuat lagi, cari lagi. Berarti sudah kita sedang mencobai diri kita sendiri. Jatuh ke dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Waduh, cinta akan uang lebih lagi menguasai hidupnya. Ya, sampai saudara hari Minggu bisa kerja, bisa terbang, bisa pergi kemana. Tinggalkan keluarga, enggak lagi ke gereja, enggak lagi pelayanan. Ya tapi saya dapat double ini, teruskan aja. Ada jerat sudah di belakang itu. Sampai kemudian tiba-tiba udah 6 bulan saudara rasa, aduh saya kosong ya, aduh saya udah gak kenal lagi ya sama anak saya. Anaknya, saudara pulang kalau anaknya masih kecil, sampai gak kenal, ini siapa? Lu ini papa. Gak tahu saudara. Ya. Ada resiko saudara, Tuhan memberikan peringatan ini. Sampai kemudian saudara dikatakan sumber dari segala kejatuhan manusia, akar segala, bukan separuh lu sudah, bukan seprapat, bukan sebagian, akar segala kejahatan. Apa saja yang membuat orang bisa sangat amat jahat, akarnya firman Tuhan berkata adalah ketika orang cinta akan uang. Kalau orang sudah cinta, berarti pikirannya, hatinya, fokusnya hanya melulu kepada itu. Betul gak saudara? Kata cinta. Orang karena cinta membuat orang tidak capek, tidak lelah. Coba saudara lihat, orang kalau udah cinta uang, aduh kerja itu luar biasa. Tapi firman Tuhan memberikan peringatan. Cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan. Oleh memburu uanglah beberapa orang sampai menyimpang dari iman. Udah, imannya udah gak lurus lagi, menyimpang. Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Coba kita lihat saudara, ciri-ciri orang kalau sudah benar-benar cinta akan uang. Apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin mengumpulkan dan menimbun uang bagi dirinya sendiri. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jadi saudara, jika saudara udah ada di dalam posisi ini, keinginannya hanya untuk kumpulin, terus menimbun, terus ya untuk dirinya sendiri. Hati-hati, saudara sudah sedang dalam jurusan cinta akan uang. Dan saudara orang sebaik apapun, kalau fokus hidupnya udah kepada cinta akan uang, itulah yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, satu kali Yesus berjumpa dengan seorang anak muda, kisah itu ditulis di dalam Injil Lukas pasal 18. Ya. Saudara, pemuda ini berkata, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau saudara perhatikan ya, di dalam perjumpaan ini, pemuda ini saudara merasa bahwa dia udah melakukan semuanya. Ya. Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku, berarti baik sekali kan. Tetapi ada satu yang Yesus lihat, orang ini sangat melekat kepada uang. Cinta akan uangnya luar biasa. Jadi saudara harus lihat konteks cerita ini bukan berarti kalau sudah ikut Tuhan kita harus jual semuanya, bukan. Tapi Tuhan lihat di dalam hati
hati yang paling dalam, apa yang benar-benar menghalangi pemuda ini sampai bisa mengikut Yesus dengan setia adalah cintanya akan uang. Itu sebabnya Yesus langsung kepada sasaran, jual semuanya. Aduh, pemuda itu langsung kaget. Dia meninggalkan Yesus, ya. Dia nggak mau sudah. Lalu kemudian Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang. Orang yang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita pun nggak boleh bikin definisi sendiri bahwa orang kaya nggak bisa masuk kerajaan surga. Tidak disebut, susah. Susah masuk. Kenapa? Karena biasanya orang kaya identik sudah dengan kesombongan. Orang kaya sudah identik saudara, dia fokusnya adalah dengan kenyamanan hidupnya. Kekayaan bisa menghalangi seseorang masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pegulat ikut olimpiade. Waduh, dia dapat emas, hadiah emas. Dia dapat medali emas. Tetapi saudara, karena dia ingin supaya medali emas ini benar-benar sudah menjadi satu penghargaannya. Orang-orang yang lain pulang ke negaranya, medali emasnya ada yang dijual, sudah dijadikan uang. Dia justru sebaliknya. Selain dia dapat medali emas, dia dapat uang yang banyak. Apa yang dia lakukan? Ya, dia mungkin pikir duitnya di negaranya itu nggak laku. Jadi uang yang sangat banyak itu dia beli emas. Dia pulang naik kapal, emasnya ditaruh di pinggangnya. Wah ya, berat sekali. Tapi dia nggak mau kecurian juga, jadi dia taruh di situ. Tengah-tengah perjalanan pulang itu saudara, badai datang menghantam kapalnya. Lalu kemudian saudara itu nahkoda kapal berkata, barang-barang yang berat dibuang ya. Supaya apa? Supaya waktu kamu berenang ringan. Pegulat ini selain pandai bergulat, dia pandai berenang. Saudara, waktu pelampung udah gak cukup ya. Pegulat merasa, saya bisa berenang. Tapi dia lupa. Ini pinggangnya isinya apa? Digandoli emas. Sudah diberi peringatan, nakodanya bilang, apa yang ada di tubuhmu yang berat-berat buang, ya, nggak usah bawa apa-apa. Tapi dia rasa sayang, ya apa ini? Aku sudah menang olimpiade, dapat emas, bawa ini duit udah saya tukar dengan emas. Jadi dia terjun, saudara, berenang dengan membawa emas-emas di tubuhnya. Dan dia tenggelam dengan emas-emasnya. Hanya sebentar aja dia bisa berenang, tapi terlalu berat. Seharusnya apa? Begitu dia lepas dia bisa ringan. Bapak Ibu, cinta bisa membuat orang fokus hidupnya bergeser. Betul nggak? Coba kalau saudara lagi jatuh cinta. Ya, suruh datang saudara ke tempat pacarnya hari Senin, saudara padahal udah janji. Ya, tetap aja fokusnya udah bergeser. Aduh, dia mau saya datang. Yang ini dibatalin nih janji kerjanya. Nanti ya. Ya, agak sorean ya. Wah. Bapak Ibu saya. Ada sesuatu yang memberati di dalam dirinya. Cinta akan uang benar-benar bisa menghancurkan. Bisa membuat pelayan Tuhan. Kalau tadi saudara Yudas bisa menjual Yesus, bisa membuat pelayan Tuhan. Saudara jangan pikir kalau udah Kristen gak mungkin cinta akan uang. Ini Yesus, firman ini lagi bicara untuk orang Kristen. Saingan berat saudara. Tuhan itu bukan iblis. Ya, saingan berat Tuhan adalah uang. Ya, betul nggak saudara? Saingan berat Tuhan adalah mamon. Nanti saudara lihat itu ya, coba kalau nggak kita lihat sebentar. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mamon. Saingan terberatnya Tuhan sekali lagi bukan iblis. Iblis kita gak mau, tengking, keluar. Tapi kalau mamon ada yang tengking gak? Keluar. Kalau mau datang.
Ya. Saudara diberkati, wah mau. Apa ada yang bilang, stop Tuhan. Don't bless me anymore. It's more than enough. Aku udah banyak sekali. Saya nggak pernah saya dengar. Diberkati, mau. Nah ini yang menjadikan sulit. Karena kalau iblis kita tengking jauh-jauh, kalau mamon kita tarik deket-deket. Ya, itu sebabnya ini saingan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Allah atau mamon. Jadi jika tidak hati-hati, bahkan seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saudara sekaliber orang yang begitu dekat dengan Paulus, bisa meninggalkan pelayanan karena mamon. Coba kita lihat 2 Timotius 4 ayat 10 saya bacakan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, saya nggak tahu bagaimana ayat ini diterjemahkan. Karena ada orang berkata kalau kamu udah sekali percaya Yesus pasti percaya terus selamat. Bagaimana dengan Demas? Dia udah pelayan, apakah dia dulu melayani Yesus berarti dia juga belum terima Tuhan? Tidak mungkin kan. Ini mengakibatkan saudara kita harus di dalam hidup iman kita, firman Tuhan berkata, kita harus berlomba. Kita harus bertanding, kapan saudara? Sampai akhir. Amin. Sebab jika kita lalai, orang sekali berdemas aja bisa meninggalkan pelayanan. Saudara baca pasal-pasal yang lain di dalam surat Paulus. Itu Paulus kasih salam bersama Demas. Tapi di sini dikatakan Demas telah mencintai dunia ini. Di masa tua Paulus tulis surat ya kepada muridnya Timotius. Demas telah mencintai dunia ini. Dia berangkat ke Tesalonika. Satu kota dagang, kota metropolitan, rame sekali. Dia udah di sana. Dia nggak mau lagi masuk ke dalam pelayanan. Sedih sekali kalau setelah seseorang melayani Tuhan terus jadi diberkati Tuhan. So saya sangat amat yakin kalau saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu memberikan bonus kekayaan dunia ini diberikan sebagai bonus. Amin. Tetapi berapa banyak waktu dapat bonus itu lupa. Lupa akan esensi yang sesungguhnya dia meninggalkan pelayanan itu. Demas dikatakan saudara sekalian meninggalkan pelayanan. Sekarang kalau kita udah belajar saudara, bagaimana manusia pada umumnya menilai uang, the value of money. Sangat amat penting, begitu berharga, begitu dicintai sampai bisa menghancurkan semuanya. Sekarang mari kita melihat bagian akhir. Bagaimana Tuhan dan seharusnya kita juga sebagai anak Tuhan menilai uang. Mari kita melihat Lukas 16 ayat yang ke-10. Tuhan menilai uang bukan sebagai hal yang besar. Bukan sebagai hal yang utama. Sebagai hal yang kecil. Oke, silakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya. Tuhan menilai uang. Saudara lihat konteks pasal Lukas 16 ini jelas. Perkara kecil ini sudah bukan diilustrasikan ngepel, gulung kabel, bukan. Ya, karena kadang-kadang pakai ayatnya itu. So kalau setiap perkara kecil, jaga parkir, bukan sih ya. Perkara kecil di sini konteksnya jelas saudara. Lihat ayat sebelumnya, ayat 9. Aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini di Aba, ayo baca Alkitab, ayat ini ayat favorit pertanyaan. Ya, bolak-balik ditanya terus. Ayat ini memaksudkan gini saudara, uang itu bisa membangun persahabatan. Benar tidak? Benar. Saudara kalau medit nggak punya sahabat, itu aja. Coba saudara sebagai orang tua medit, dimusuhi juga sama anak. Mah
aku enggak mau pergi sama mama. Medite Pol, aku sama papa ya. Nah itu artinya uang itu membangun persahabatan. Coba saudara kalau mau deal pekerjaan nih, ya jangan pakai makan. Ya enggak deal. Coba makan. Makan yang enak, ngomong sebentar. Loh kok langsung deal? Ya itu membangun persahabatan. Jadi enggak salah sudah membangun persahabatan. Ya, pakai uang. Ya. Supaya apa katanya? Nanti kalau mamon itu udah nggak bisa menolong lagi. Mamon itu hanya bisa membangun persahabatan di dunia ini. Betul tidak? Tetapi dikatakan untuk membawa kamu ke kemah abadi, bisa nggak pakai mamon? Hah? Nggak bisa. Membangun kemah abadi hidup kekal, kita nggak bisa pakai mamon. Kita perlu Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau saudara, kita setia dalam perkara yang kecil, setia dalam perkara uang. Kita mau benar-benar saudara menilai uang itu benar-benar pada posisinya. Ya. Bagaimana kita memperlakukan uang, itu saudara akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita ini sampai atau tidak ke kemah abadi. Setia di dalam perkara yang kecil dalam uang. Ini menjadi salah satu tolok ukur kesetiaan. Jika saudara nggak setia dalam hal uang. Ini Yesus yang ngomong. Kamu tidak mungkin bisa setia dalam perkara yang lebih besar. Nggak mungkin. Tapi kalau kamu setia dalam hal kecil ini. Engkau akan bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Jangan sampai saudara kita kehilangan nyawa gara-gara kita ingin memperoleh seluruh dunia ini. Ya, Matius 16 ayat yang ke-26. Tuhan Yesus memberikan peringatan itu. Ya. Jadi saudara jangan sampai gara-gara kita ingin semuanya menimbun sampai waduh aku sudah lama sekali, sudah jauh sekali dari rancangan dan rencana Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, sekarang bagian terakhir. Bapak Ibu, Tuhan mau benar-benar kalau kita melihat uang. Itu bukan lagi sebagai hal yang paling utama, hal yang sangat amat besar. Tapi saudara kita mau ikut cara Tuhan melihat uang. Aduh uang itu perkara kecil. Xiao Qian. Ya, uang kecil benar-benar dalam arti apa? Saya hidup bukan hanya untuk mencari uang. Amin saudara. Itu saudara jangan bilang saya hidup benar-benar cuma cari uang. Sekolah untuk apa? Ya cari uang. Setelah uang dapat apa? Cari lagi lebih banyak. Setelah banyak lebih banyak lagi. Lalu mati kamu enggak bisa bawa uang, enggak apa-apa buat keturunanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu saudara mati tidak masuk ke dalam kemah abadi. Waduh, itu adalah kesia-siaan. Itu sebabnya masuk bagian yang terakhir ini sebagai solusi. Tuhan mau kita memperhatikan cara kita mengelola uang. Yang pertama bagaimana? Janganlah menipu Tuhan. Amin. Jangan menipu Tuhan. Saudara diberkati, saudara harus jujur dengan Tuhan. Tuhan saya diberkati karena Tuhan. Jadi apa ada yang menjadi milik Tuhan, saya akan kembalikan. Coba baca lagi ayat. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kalau saudara menganggap uang itu bukan perkara yang utama,
Tapi seperti Tuhan berkata, itu perkara kecil. Maka kita tidak akan menipu Tuhan. Amin. Tidak eman. Aduh Tuhan, aku penghasilanku 1 bulan sudah 25 juta. Dulu kalau 2,5 juta, ya cincailah 250.000 lah. Ini 25 juta loh Tuhan. Loh masih 25 juta. Kalau saudara per 1 bulan sudah dapat keuntungan 1 miliar gimana? Waduh tambah abot lagi. 1 miliar 10%-nya berapa? Cepet tiau. Waduh keenaan ini cepet tiau. Ya untung perpuluhan tidak kasih saudara untuk pendetanya. Kalau 1 orang kasih cepet tiau, yang lain waduh kelelep saudara ikut tenggelam. Makanya harus dikelola. Amin saudara. Bagian kita jangan menipu Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, give. Amin. Janda miskin aja diperhatikan oleh Yesus. Lihat sih, kamu beri atau tidak. Di Lukas 21 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ia yaitu Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Itu nilai yang terkecil saking miskinnya. Tapi sudah Yesus berkata apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jangan menipu Tuhan. Saudara mau melihat campur tangan Tuhan dan hidup kita dijauhkan dari kutuk. Jangan menipu Tuhan. Amin. Minggu ini minggu terakhir bicara keuangan. Saya enggak mau ada jemaat itu sudah hidup dalam kutuk karena salah dalam hal keuangan. Firman Tuhan ingat berkata kamu tidak setia dalam perkara kecil. Kamu tidak mungkin bisa setia dalam perkara besar. Setia dalam perkara kecil ini. Amin sudah. Yang kedua, jangan menipu atasan kita. Kalau saudara udah bisa menipu Tuhan, nggak kembalikan persepuluhan, menipu atasan gampang. Tapi kalau saudara benar-benar takut Tuhan, saya percaya hal yang kedua menjadi tidak lebih sulit. Jangan menipu atasan kita. Saya ambil contoh Yusuf ini luar biasa. Yusuf menjadi seorang yang tidak memanfaatkan kepercayaan Firaun yang diberikan kepadanya. Yusuf menjadi perdana menteri, ngatur semua roda keuangan saudara, ya, aset-aset negara, semua Yusuf yang atur. Tetapi lihat di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Dibawanya kemana? Istana. Ke istana Firaun. Dia nggak bilang, oh ini gara-gara aku. Wah enggak, ini punyanya tuanku. Dia cuma jadi bendahara, pengelola. Ingat, bendahara itu nggak boleh ikut make. Saudara kalau jadi bendahara, panitia, apa gitu ya. Cuma megang tok lu saudara, sama ngitungin, sama nyatetin. That is not your money. Amin. Aku bendahara, ya tak pinjam saya, ya aku bebas. Nih tidak. Yusuf jadi bendahara, dia kembalikan itu. Coba baca lagi ayat yang tadi berapa? Kejadian 47 ayat 14 ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Amin. Tidak cuma uang masuk ke kasnya Firaun. Tanah yang dibeli-beli. Yusuf bisa aja bilang, aduh ini ada 100 tanah. Tak ambil 1, Firaun juga enggak tahu. Betul tidak? Aduh luar biasa. Jangan menipu atasan. Saudara di sini ada yang menipu atasan orang lain, enggak lihat, Tuhan lihat. Itu sebabnya ada aja masalah nanti, kok saya gini sih, kok alami begini sih. Coba saudara cek. Kalau kita mengalami sesuatu musibah, petaka, nomor 1 kita harus evaluasi. What's wrong with me? Saya ada salah apa? Cek itu, saya nipu Tuhan enggak ya? Perpuluhanku gimana ya? Persembahan khususku gimana ya? Aku nipu atasan enggak ya? Ada utang yang aku belum bayar atau tidak ya? Yang ketiga, jangan bersikap tidak adil dan menipu bawahan kita. Nah, ke atas enggak boleh salah, ke bawah juga jangan salah. Amin. Aku udah perpuluhan. Tapi saudara Yesus menegur, belas kasihan dan keadilan kamu enggak lakukan.
Matius 23 ayat 23. Yang satu harus kamu lakukan, itu persepuluhan. Yang lain belas kasihan, keadilan kepada orang-orang miskin. Jangan dilupakan. Kolose pasal 4 ayat 4. Ayat 1. Oh iya ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Ya, jadi sudah ke atas harus benar, ke bawah benar. Amin. Sudah punya pegawai, punya pembantu, punya supir, ya. Mereka kerja lebih, apakah saudara berani bayar lebih? Ya. Jangan memeras mereka, jangan bersikap tidak adil. Kita lihat lagi contoh yang keempat, Sakius. Jangan memeras sesama. Ya. Demi kaya tak peres saya ya, mumpung dia enggak tahu. Sakius sebelum bertobat ketemu Yesus, dia seorang pemungut cukai sangat amat kaya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah semuanya. Dia berkata, Tuhan, separuh dari kekayaanku aku berikan. Waduh, luar biasa. Belum nemu lah ya orang kaya Sakius. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, aku balikin 4 kali lipat. Dia melebihi hukum Taurat yang memberi peraturan. Kalau kamu pernah peras, tambahkan 20%. Seperapatnya. Tapi dia bilang apa? Aku kembalikan bukan seperapat, 4 kali. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, waduh ada keselamatan ini. Bukan karena Yesus mata duitan, bukan. Tapi Yesus melihat sikap hatinya Sakius ini dari seorang yang benar-benar sudah sangat cinta uang. Dia benar-benar rela ya, melepaskan itu. Yang kelima, yang terakhir, jangan kikir. Orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ada itu ayatnya. Ya. Karena orang yang kikir pasti menipu Tuhan. Orang yang kikir juga saudara, dia nggak mau sudah menolong sesama. Coba kita lihat contoh bagaimana perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan hartanya. Ya, Lukas 8 ayat 3, saya baca ayat terakhir. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Amin. Kita masuk kesimpulan bagaimana manusia dan Tuhan menilai uang sangat berbeda. Uang dapat membangun, tapi sekaligus dapat menghancurkan. Uang bisa bangun keluarga jadi lebih bahagia. Nggak ada uang juga susah loh bahagianya. Mau makan ya nggak ada. Mau sekolah nggak bisa. Jadi uang juga bisa membangun keluarga. Pekerjaan Tuhan, pendidikan, peradaban dunia. Tapi sekaligus juga nggak hati-hati bisa menghancurkan. Kita harus sangat berhati-hati dalam mengelola uang. 1, jangan menipu Tuhan. Amin. Ya. Jangan menipu atasan kita, jangan menipu bawahan kita, jangan memeras dan menipu sesama. Jika kita tidak benar dalam hal uang, kita tidak mungkin benar dalam hal lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.